Kisah nyata horor pesugihan warung mie Aceh. Di tengah keramaian Jakarta yang tak pernah sepi, terdapat sebuah warung mie Aceh yang sederhana namun penuh kehangatan. Warung ini terletak di area strategis, tepat di depan minimarket tua yang telah lama ditinggalkan, membentuk latar belakang yang kontras dengan kesibukan kota. Minimarket tersebut, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela berdebu, seolah menyimpan kisah-kisah masa lalu yang terlupakan. Suasana sekitar dipenuhi dengan suara kendaraan yang melintas, teriakan pedagang kaki lima, dan aroma makanan yang menggoda selera dari warung Yudi. Bang Yudi, pemilik warung, memiliki penampilan yang khas. Dia seorang pria bertubuh sedang dengan kulit sawo matang, berusia sekitar 35 tahun. Rambutnya hitam legam, sedikit berombak, dan selalu tertata rapi meski kadang terlihat berantakan setelah seharian bekerja. Matanya yang hitam dan tajam mencerminkan semangat dan harapan, namun juga menyimpan kepedihan. Senyumannya yang ramah membuat pelanggan merasa nyaman, tetapi di balik senyumnya, ada kerinduan akan masa-masa lebih baik. Yudi memulai usahanya pada tahun 2010, berbekal semangat dan resep autentik mie Aceh yang diwariskan oleh neneknya. Meskipun cita rasanya diakui lezat, warungnya tidak kunjung ramai pengunjung. Persaingan yang ketat dengan pedagang lain yang juga menyajikan mie Aceh menambah beban pikirannya. Setiap malam, setelah tutup, Yudi sering terdiam merenung di sudut warung, melihat piring-piring kosong yang menumpuk, dan merasa putus asa. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu mendukungnya, berharap agar usaha ini bisa membahagiakan keluarganya. Dalam keputusasaannya, Yudi mulai mencari cara untuk menarik pelanggan. Ia mendengar dari mulut ke mulut tentang lokasi strategis yang bisa mendatangkan banyak orang, tetapi semua usaha itu masih belum membuahkan hasil. Suatu malam yang gelap, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Yudi pulang dari warung dengan hati yang berat. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang dukun tua yang misterius, berdiri di bawah payung hitam, menanti di pinggir jalan. Dukun itu memiliki aura yang menakutkan, dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Dukun tersebut menghampiri Yudi dan menawarkan sebuah solusi instan untuk semua masalahnya. Kekayaan tidak datang hanya dari kerja keras, katanya dengan suara serak. Ada jalan lain yang bisa membawamu ke puncak, tetapi ada harga yang harus dibayar. Yudi, yang saat itu berada di ambang keputusasaan, merasa tertarik. Dukun itu menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon dapat memberikan kekayaan dengan cepat, tetapi harus dibayar dengan tumbal dan perjanjian dengan makhluk halus. Proposisi itu menggoda, dan Yudi tanpa berpikir panjang mulai mempertimbangkan. Dengan harapan bisa mengubah nasibnya, ia setuju untuk mendengarkan lebih lanjut. Dukun itu menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan di belakang warung, di tempat yang dianggap sakral. Meskipun ada keraguan, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dalam pikiran Yudi, gambaran tentang kehidupan yang lebih baik, warung yang ramai, dan senyum bahagia ibunya terus berputar. Namun, saat itu, ia tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti Jakarta, harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam benak Yudi. Ia pulang dengan perasaan yang tidak menentu, namun satu hal yang pasti, kehidupan yang biasa-biasa saja tidak akan pernah memuaskan jiwanya yang berambisi. Dengan harapan baru dan bayangan kekayaan yang menggiurkan, Yudi bersiap untuk memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, tanpa menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Malam itu, suasana Jakarta terasa semakin mencekam. Hujan deras yang mengguyur kota mengubah pemandangan yang biasa menjadi kelam. Di dalam warung mie Aceh yang sederhana, Bang Yudi duduk di kursi kayu tua, memandangi pemandangan luar melalui jendela yang berembun. Pikiran tentang pertemuannya dengan dukun tua masih menghantui benaknya. Tawaran untuk menjalani ritual pesugihan terus berputar dalam pikirannya, menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam sekaligus ketakutan yang menyelimuti jiwanya. Dalam kegelapan malam, harapan dan keraguan berperang di dalam dirinya. Di satu sisi, ia membayangkan warungnya yang ramai dengan pelanggan, aroma mie Aceh yang menggoda,
dan senyum bangga dari ibunya. Di sisi lain, bayangan akan konsekuensi dari perjanjian dengan makhluk halus meresahkan batinnya. Dengan hati yang berdebar, Yudi mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menemui dukun itu kembali. Ia merasa terjebak di antara keinginannya untuk sukses dan ketakutannya akan hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Keesokan harinya, Yudi kembali ke lokasi di mana ia pertama kali bertemu dukun. Dengan langkah ragu, ia menelusuri jalan setapak yang licin akibat hujan semalam. Ketika sampai di sana, dukun itu sudah menunggu dengan tatapan penuh misteri. "Kau telah datang," katanya dengan suara serak yang menggema di udara. "Dunia ini penuh dengan pilihan, dan pilihanmu akan menentukan nasibmu." Tanpa banyak bicara, dukun itu mengajaknya ke belakang warung, ke tempat yang sepi dan terlindung dari pandangan. Di sana, dukun mulai mengeluarkan perlengkapan ritual, kemenyan, bunga, dan ayam hitam yang disiapkan sebagai sesajen. Yudi merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi mereka. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini membawa keberuntungan, tetapi kegelisahan semakin mendalam saat dukun meminta Yudi untuk mengucapkan sumpah. "Ini adalah perjanjian antara kau dan makhluk yang akan membantumu," dukun menjelaskan. "Dengan darahmu, kau akan menandatangani perjanjian ini." Yudi merasa mual mendengar itu, tetapi keputusasaannya mengalahkan keraguannya. Ia mengambil pisau kecil yang diberikan dukun dan dengan hati-hati melukainya, meneteskan darahnya ke atas kertas yang telah disiapkan. Saat itu, bayangan gelap melintas di benaknya, apa yang sebenarnya ia lakukan. Setelah ritual selesai, dukun itu memperingatkan, "Jangan pernah melanggar perjanjian ini, Yudi. Konsekuensinya akan sangat buruk." Kata-kata itu terngiang di telinganya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia kembali ke warung dengan perasaan campur aduk, namun dengan harapan baru. Sejak saat itu, perubahan mulai terjadi. Hari-hari berikutnya, warung mie Aceh milik Yudi mulai ramai. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, mencicipi mie Aceh yang rasanya semakin menggoda. Namun, di balik kesuksesan itu, Yudi merasakan perubahan dalam dirinya. Suasana di dalam warung terasa semakin dingin, dan seringkali ia merasakan sepasang mata mengawasinya dari sudut ruangan. Suatu malam, saat salat maghrib, Yudi merasakan kehadiran yang tidak biasa. Ketika ia mengucapkan doa, terdengar suara samar mengikuti bacaan salatnya. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai menyelinap ke dalam dirinya, dan setelah selesai salat, ia segera keluar dari ruang belakang, berusaha mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Ketika menceritakan pengalamannya kepada tetangga, Yudi menemukan bahwa beberapa orang juga mengalami hal serupa. Mereka melaporkan melihat bayangan aneh di sekitar warung, terutama saat malam. Ketegangan semakin meningkat saat seorang pelanggan mengaku melihat sosok misterius duduk di tangga depan minimarket tua. Pelanggan itu, yang awalnya mengira sosok itu adalah penjaga minimarket, merasa ngeri ketika mendapati bahwa tidak ada siapapun di sana. Setelah Yudi memeriksa, keadaan semakin tidak menentu. Setiap malam, Yudi merasakan kehadiran yang semakin kuat. Suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangannya, dan barang-barang di warung seringkali jatuh tanpa sebab. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika malam datang, bayangan-bayangan yang bergerak cepat menjadi pemandangan biasa, dan Yudi mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Dengan setiap kejadian aneh, rasa penyesalan mulai menyelimutinya, konflik batin yang ia alami semakin mendalam, dan harapan akan kekayaan yang semula menggoda kini terancam oleh ketakutan yang terus menghantuinya. Malam-malam di warung mie Aceh milik Bang Yudi kini dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian. 1 bulan setelah ritual pesugihan dilakukan, kesuksesan yang diimpikan mulai terasa, namun tidak tanpa bayang-bayang kelam yang menyertai. Setiap malam, suasana di dalam warung menjadi semakin mencekam. Meskipun pengunjung datang silih berganti, Yudi merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata telah menyusup ke dalam hidupnya. Yudi, yang awalnya bersemangat menyambut pelanggan,
kini seringkali mendapati dirinya terdiam, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Ia merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya, semangatnya mulai pudar, digantikan oleh rasa was-was yang terus-menerus. Suatu malam, saat ia sedang melayani pelanggan, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap warung. Sekilas, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding, membuatnya tersentak dan hampir menjatuhkan mangkuk mie yang sedang dipegangnya. Kejadian aneh itu tidak hanya terjadi di warung. Ketika Yudi pulang, ia mulai mendengar suara-suara yang aneh. Suara gemerisik seperti langkah kaki di belakangnya, meskipun ia tahu tidak ada seorang pun yang mengikuti. Rasa takut semakin menggerogoti pikirannya. Ia merasa seolah hidupnya terikat dalam sebuah permainan berbahaya, di mana ia bukan lagi sebagai pemain, melainkan sebagai mangsa. Pada suatu malam yang gelap, saat Yudi sedang melaksanakan salat maghrib di ruang belakang warung, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Suara yang mengikuti bacaannya semakin jelas, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Perasaan dingin menjalar sepanjang punggungnya, dan saat ia menoleh, ia mendapati hanya kegelapan yang menyambutnya. Hatinya berdegup kencang, dan ia segera menyelesaikan salatnya, bergegas keluar dari ruang tersebut, berusaha mengusir ketakutan yang menempel. Keesokan harinya, Yudi merasakan dampak dari malam yang menakutkan itu. Ia tidak bisa berkonsentrasi saat melayani pelanggan. Beberapa dari mereka mulai merasakan suasana aneh di dalam warung. Suara-suara berbisik, serta barang-barang yang jatuh tanpa sebab, menciptakan suasana yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Yudi mulai mendengar desas-desus di antara tetangga-tetangganya bahwa warungnya telah menjadi tempat yang angker. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aura mistis yang menyelimuti warung itu membuat mereka ragu untuk datang kembali. Di tengah kegundahan itu, Yudi mendapat kabar dari seorang pelanggan setia, seorang wanita parubaya bernama Burina, yang mengaku melihat sosok misterius duduk di tangga depan minimarket yang sudah tidak beroperasi. "Saya kira itu hanya penjaga minimarket," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saat saya mendekat, saya tidak melihat siapa-siapa. Hanya ada angin dingin yang membuat bulu kuduk saya merinding." Cerita Burina semakin menambah rasa ketakutan dalam diri Yudi. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan yang dilakukannya telah membangkitkan makhluk-makhluk halus yang tidak seharusnya diganggu. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Yudi merasa tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi ke belakang warung, tempat di mana ritual pesugihan pertama kali dilakukan. Di sana, ia menemukan sisa-sisa sesaji yang terlupakan. Aroma kemenyan masih membekas di udara, dan Yudi merasakan getaran aneh ketika berdiri di tempat itu. Ketika ia mencoba mengingat kembali saat-saat itu, bayangan sosok hantu berkerudung putih muncul di benaknya. Kengerian itu membuatnya tersentak, dan ia merasakan kehadiran yang menakutkan mengelilinginya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Yudi mulai mencari tahu lebih jauh tentang praktik pesugihan yang telah dilakukannya. Ia bertanya kepada beberapa orang yang dianggapnya tahu tentang hal-hal gaib. Dari percakapan dengan seorang teman, Yudi mendengar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau melakukan perjanjian, kau harus mematuhi semua syaratnya. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat mengerikan, nasihat temannya. Kata-kata itu terus membayangi Yudi, menambah beban di pundaknya. Puncak dari semua kejadian ini terjadi saat Yudi memutuskan untuk membuka ruangan yang terkunci di dalam minimarket tua. Ia merasa penasaran dan tidak bisa menahan diri. Berbekal lampu senter, ia menelusuri lorong yang gelap dan berdebu. Ketika ia berhasil membuka pintu dari ruangan tersebut, aura dingin seketika menyelimuti dirinya. Di dalam ruangan itu, Yudi menemukan berbagai barang aneh yang tampak seperti peninggalan lama. Namun, saat ia menyentuh salah satu barang, suara gemuruh menggelegar terdengar, seolah ruangan itu marah atas gangguannya. Sejak saat itu, aktivitas paranormal semakin intens. Yudi mulai melihat sosok-sosok bayangan di tangga, mendengar suara-suara aneh, dan merasakan kehadiran yang tidak diundang di sekitarnya. Dalam keadaan panik, ia mulai merasa terjebak dalam sebuah lingkaran setan.
Keputusan yang diambilnya untuk mencari kekayaan kini menjadi penyesalan yang mendalam. Ketegangan semakin meningkat, dan Yudi tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya terlambat. Konflik batin dan moral semakin membebani pikirannya, dan ia merasakan bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Bang Yudi merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara aneh dan penampakan yang menakutkan. Rasa takut dan penyesalan menggerogoti pikirannya, dan setiap kali ia melihat bayangan hitam melintas, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa perjanjian dengan makhluk halus telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Puncak dari semua kejadian ini terjadi pada malam yang kelam, saat hujan mengguyur Jakarta dengan deras. Yudi sedang menyiapkan warung untuk tutup, ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di dalam warung terasa lebih dingin daripada biasanya, dan lampu-lampu berkedip-kedip, seolah meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat ia melayani seorang pelanggan terakhir, sosok hantu berkerudung putih muncul di sudut pandangnya. Hantu itu terlihat jelas, terbaring di tempat tidur dalam ruang belakang warung, tatapannya kosong dan menakutkan. Yudi terperangah, tidak bisa bergerak. Semua keberanian yang ia miliki tiba-tiba menguap. Dengan panik, ia meninggalkan pelanggan yang kebingungan dan berlari ke arah ruang belakang. Begitu ia membuka pintu, suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi mencekam. Hantu berkerudung putih itu kini duduk di tepi tempat tidur, memandangnya dengan tatapan yang penuh keputusasaan. "Apa yang kau lakukan?" Suara hantu itu terdengar lembut namun menakutkan. "Kau telah mengganggu ketentraman kami." Kejadian ini membuat Yudi terjatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam sebuah situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Semua tindakan yang diambilnya untuk mencapai kekayaan kini berbalik menjadi kutukan. Dalam keadaan panik, Yudi berlari keluar dari warung, meninggalkan semua barang dagangannya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan, menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapatkan terlalu mahal. Dengan langkah tergesa-gesa, Yudi mencari dukun yang pernah membantunya. Ia berharap ada jalan keluar dari semua ini. Di tengah hujan deras, ia berlari menyusuri jalanan yang basah, mencari sosok dukun itu. Ketika akhirnya menemukan dukun, Yudi dengan napas terengah-engah memohon agar dukun itu membantunya mengakhiri kutukan ini. "Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya tidak ingin kekayaan yang mengorbankan jiwa saya," teriaknya dengan penuh keputusasaan. Dukun itu menatap Yudi dengan sorot mata tajam, seolah mengukur keberanian dan ketulusan dalam permohonan Yudi. "Kau telah melanggar perjanjian, dan konsekuensinya adalah kehilangan," dukun itu menjelaskan dengan suara berat. "Namun, ada cara untuk mengembalikan keseimbangan. Kau harus melakukan ritual pembersihan dan meminta maaf kepada makhluk yang kau ganggu." Yudi merasa harapannya kembali hidup, meskipun perasaannya campur aduk. Ia mengikuti dukun kembali ke warung, di mana suasana semakin mencekam. Dengan persiapan yang matang, dukun mulai melakukan ritual pembersihan. Dia menyalakan kemenyan, mengucapkan mantra, dan meminta pengampunan dari makhluk-makhluk yang terlibat. Yudi berdoa dalam hati, berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat ritual berlangsung, suara-suara aneh semakin keras. Suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Peluh dingin mengalir di dahi Yudi ketika ia merasakan kehadiran makhluk halus yang semakin kuat. Dalam keputusasaannya, Yudi teringat akan semua kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang didapatnya tidak sebanding dengan kedamaian yang hilang. Ketika ritual pembersihan mencapai puncaknya, tiba-tiba angin kencang menerpa warung, membuat semua barang berjatuhan. Sosok hantu berkerudung putih muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih menakutkan. "Mengapa kau kembali, Yudi?" Suaranya menggema di ruangan, membuat jantung Yudi nyaris berhenti. "Kau telah mengganggu tempat ini, dan kini kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Dengan keberanian yang tersisa, Yudi berlutut, memohon ampun. "Saya minta maaf.
Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin kehidupan yang lebih baik, ujarnya dengan penuh rasa penyesalan. Hantu itu menatapnya dalam-dalam, dan untuk sekejap, suasana menjadi hening. Dukun melanjutkan mantra dengan penuh ketenangan, dan perlahan, angin mulai mereda. Namun, Yudi tahu bahwa semua ini mungkin tidak cukup. Setelah ritual selesai, suasana di warung terasa lebih tenang, tetapi Yudi merasakan ada sesuatu yang hilang. Meskipun ketegangan mereda, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Keesokan harinya, Yudi memutuskan untuk menutup warungnya. Ia merasa bahwa kekayaan yang didapatkan tidak sebanding dengan teror yang harus ia hadapi. Dalam refleksi terakhirnya, Yudi menyadari bahwa dunia ini tidak hanya tentang kekayaan materi. Ia belajar bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dalam hidup, kedamaian, keluarga, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan warung mie Aceh yang dulu menjadi impiannya, dan melangkah pergi, membawa pelajaran berharga tentang kehidupan dan harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan. Kisah Bang Yudi berakhir dengan kesedihan, namun penuh hikmah. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya dipenuhi dengan penyesalan, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali, dengan harapan bahwa suatu hari, ia bisa menemukan kembali kedamaian yang hilang.